Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. El mengusap wajahnya kasar. Setelah itu, ia menatap perempuan yang berada di sampingnya dengan tajam. "Ini semua gara-gara lo," ujar El tajam. Setelah itu, ia berlari mengejar Zila. Sedangkan perempuan yang bersama El hanya melongo melihat adegan yang baru saja terjadi di depan matanya. "Salah gue apa?" tanya perempuan itu pada dirinya sendiri. Sedangkan di tempat lain, Zila menghentikan taksi yang lewat di depannya. "Kemana, Neng?" tanya supir taksi itu sambil mengemudi. "Jalan aja Pak, nanti saya kasih tahu alamatnya," jawab Zila. Di dalam taksi Zila tak henti-hentinya mengumpati El yang berani jalan sama perempuan lain. "Dasar Elvano brengsek, anjing banget tuh orang. Lihat aja, apa yang gue bakal lakuin. Macem-macem kok sama Zila. Pak, ke Komplek Indah ya. Rumah nomor 016, ucap Zila kepada supir taksi. "Siap, Neng," sahut supir taksi itu. Tak membutuhkan waktu lama, taksi yang ditumpangi Zila berhenti di depan rumah yang dimaksud Zila tadi. "Pak, tunggu sini bentar ya," kata Zila. "Siap." Zila keluar dari taksi, setelah itu ia berlari memasuki pekarangan rumah orang tuanya untuk menjemput Ara. "Bunda," teriak Zila di depan pintu utama. Tak membutuhkan waktu lama pintu terbuka dan menampakkan wajah Bunda Zila. "Mau jemput Ara?" tanya Bunda Rani. "Iya Bun." "Mau pulang sekarang?" tanya Bunda lagi. "Iya Bun," jawab Zila. "Ya udah masuk dulu," kata Bunda mempersilahkan. "Nggak usah Bun, kasihan Pak taksinya nungguin," tolak Zila. "Bunda panggil Ara dulu," ucap Bunda Rani kemudian berlalu masuk ke dalam rumah. "Mami," panggil Ara sambil berlari menghampiri Zila. "Sini, sayang," ujar Zila sambil memeluk anaknya itu. "Ya udah, Bun. Aku pamit," pamit Zila kepada bundanya. "Hati-hati ya." Zila hanya mengacungkan jempolnya saja. Setelah itu, ia berjalan keluar dari pekarangan rumah sambil menggandeng tangan Ara. "Dadah, Oma," ucap Ara sambil melambaikan tangannya pada sangat Oma. Bunda Rani membalas lambaian tangan Ara sambil tersenyum. Sedangkan di tempat lain, El sedang merutuki kebodohannya. Bisa-bisanya ia lupa menjemput istrinya dan justru menemani perempuan itu. "Arg!" teriak El frustasi. Berulang kali El mencoba menghubungi Zila, tetapi selalu ditolak. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya El menjalankan mobilnya menuju rumah mertuanya. Ia yakin istrinya pasti ada di sana. Tak membutuhkan waktu yang lama, mobil El sudah terparkir di depan rumah orang tua Zila. "Tok tok tok, Bunda," panggil El sambil mengetuk pintu. Pintu terbuka. "Loh El, ngapain?" tanya Bunda sedikit kaget melihat menantunya datang dengan penampilan yang sedikit berantakan. "Zila ya ada, Bun," tanya El. "Zila baru aja pergi sama Ara, sekitar 10 menit yang lalu," jawab Bunda. "Ya udah, Bun. Aku pamit," ujar El sambil menyalimi tangan mertuanya. "Iya." El bergegas menuju mobil. Setelah itu ia menjalankan mobilnya keluar dari pekarangan rumah mertuanya. Saat ini tujuan El hanya satu, yaitu rumahnya. Saat di tengah jalan, ponsel El berdering dan dengan segera El menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Setelah itu ia mengangkat panggilan itu tanpa melihat siapa yang menelponnya, karena ia berpikir yang menelpon dirinya adalah Zila. "Halo sayang," ucap El. "Gila lo, El. Apaan panggil gue sayang? Jijik tahu nggak?" ujar orang dari seberang. El yang tersadar langsung melihat nama yang tertera di layar ponselnya, dan ia kaget saat nama Arga yang tertera di sana. "Gue juga jijik panggil lo, sayang," balas El. "Halah, terus ngapain lo panggil gue sayang?" tanya Arga. "Gue pikir lo tadi Azila,"
jawab El. Oh, ngomong-ngomong so sweet banget lo panggil dia, sayang, kata Arga terkekeh. Ngapain telpon? Tanya El. Astagfirullah sampai lupa gue. Lo buruan balik ke kantor, hari ini ada meeting penting sama para investor, ujar Arga serius. Nggak bisa ditunda apa? Sahut El. Ya nggak bisa lah El. Kemarin udah ditunda, masa sekarang mau ditunda lagi? Nggak profesional dong namanya, kata Arga kesal. El hanya menghembuskan nafasnya kasar, masalah yang terjadi antara dirinya dan Zila saja belum selesai, dan sekarang ia harus kembali ke kantor. Tutut, El mematikan panggilannya. Setelah itu, ia kembali menjalankan mobilnya menuju kantor. Saat ini ia hanya berdoa, semoga saja istrinya tidak kabur dari rumah. El berjalan dengan gontai menuju kamarnya. Hari ini ia sangat lelah dan ingin segera merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Matanya terpaku menatap kertas yang tertempel pada pintu kamarnya. Di dalam kertas itu ada sebuah tulisan yang berbunyi, kamu nggak usah tidur di kamar, tidur aja di kamar Ara atau nggak tidur di rumah selingkuhan kamu. Ya Allah, cobaan apa lagi ini, lirih El. Tok tok tok, sayang, buka pintunya, teriak El sambil mengetuk pintu. Tak ada jawaban dari Zila. Aku bisa jelasin semuanya, kata El. Sayang, buka dong. Sayang. Pintu terbuka menampilkan wajah datar Zila, sedangkan El tersenyum melihat istrinya membuka pintu kamar. Aku, ucapan El terpotong saat Zila menyerahkan sepasang baju. Ini, ucapan El kembali terpotong saat Zila menutup pintu kamar sedikit kasar. El hanya bisa menghembuskan nafas pelan. Ia berjalan menuju kamar Ara karena percuma membujuk Zila yang sedang marah. Mana bisa tidur gue, ucap El lemah. El menghempaskan tubuhnya di atas kasur queen size milik Ara. Ia berusaha memejamkan matanya, namun tak bisa. Sedangkan di kamar lain Zila sudah tertidur nyenyak dengan posisi memeluk Ara. Pukul 6, Zila terbangun dari tidurnya. Ia berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka dan gosok gigi. Setelah itu ia berjalan keluar kamar menuju lantai bawah. Hari ini adalah hari Minggu, jadi ia libur dan memutuskan untuk membersihkan rumah. Sebelum itu Zila menuju dapur untuk membuat sarapan. Saat sedang asik memotong sayur di meja bar, El datang dengan wajah lesu seperti orang yang tidak tidur. Sedangkan Zila hanya meliriknya saja. Pagi, sapa El. Zila tak menyahut, ia bangkit dari duduknya dan berjalan menuju kulkas. El yang merasa diabaikan hanya mendesah kecewa. Sayang, aku bisa jelasin semuanya, ujar Pak El memelas. Nggak perlu, ketus Zila. Sayang. Zila mengabaikan semua panggilan El, ia justru asik menggoreng ayam. Zila mematikan kompor saat mendengar suara ketukan pintu. Minggir, ucap Zila ketus saat El menghalangi langkahnya. El memberi Zila jalan dan membiarkan Zila pergi untuk membuka pintu. Zila membuka pintu utama. Ia memasang wajah datar saat melihat perempuan yang datang di pagi hari ke rumahnya. Hai, sapa perempuan itu sambil tersenyum manis. Hai, sapa perempuan itu sambil tersenyum manis. Zila mengubah raut wajahnya dan membalas senyum perempuan itu, walaupun itu adalah senyum paksa. Cari Kak El, ya? Tanya Zila. Ayo masuk, anggap aja rumah sendiri, ujar Zila mempersilahkan. Iya, sahut perempuan itu sambil mengikuti langkah Zila menuju ruang tamu. Silahkan duduk, saya panggilkan suami saya dulu, kata Zila menekankan kata suami. Gadis itu berlalu meninggalkan tamunya untuk memanggil suaminya. Sesampainya di dapur Zila mendapati El yang sedang minum kopi di meja bar. Dicariin selingkuhan tuh, ujar Zila ketus. Uhuk-uhuk. El yang mendengar ucapan Zila tersedak kopi yang sedang ia minum. Buru-buru ia bangkit dari duduknya dan berjalan cepat meninggalkan dapur. G. Beneran selingkuh tuh orang. Umpat Zila saat melihat El terburu-buru. Setelah lelah mengumpati El,
Zila kembali melanjutkan memasaknya yang tertunda tadi. Tak berselang lama, masakan Zila sudah terhidang di meja makan. Setelah itu, Zila berjalan keluar dapur menuju kamar untuk membangunkan Ara. Namun langkahnya terhenti di ruang keluarga, saat melihat El sedang berdebat dengan perempuan itu. Tak mengambil pusing Zila melanjutkan berjalannya melewati dua orang itu sambil bernyanyi. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Kemarin mesra-mesraan, sekarang berantem. Cekak-cekak, lawak sekali dunia ini, sindir Zila santai. Perdebatan El dan perempuan itu yang terhenti setelah mendengar Zila bernyanyi dan menyindir mereka. Zila yang merasa aneh pun menghentikan langkahnya, dan berbalik menatap suami dan perempuan itu. Loh, kok berhenti? Tanya Zila pura-pura terkejut. Sayang ucap Pak El. Ayo dong lanjutin, gue suka lihat keributan, potong Zila. Panggil perempuan itu. Lo tahu nama gue? Hebat banget, ucap Zila sambil bertepuk tangan. Berhubung kita baru ketemu, mari kita berkenalan biar lebih akrab lagi dan kalau lo udah jadi istri kedua dia, kita nggak akan ribut kayak yang di film-film, lanjut Zila. Bukan gitu, sahut perempuan itu. Lo nggak mau kenalan sama gue? Lo nggak mau jadi istri kedua dia? Atau lo mau gue pergi terus lo bakal jadi istri satu-satunya gitu? Tanya Zila beruntun, tak lupa juga raut wajah yang dibuat semenyedihkan mungkin. Kok kamu ngomong gitu? Tanya El nyolot. Yang aku bilang bener kan? Tanya Zila balik sambil menatap El tajam. El yang ditatap seperti itu langsung ciut dan tak menyahut lagi. Udahlah, capek gue ngomong dari tadi, kata Zila, kemudian berlalu meninggalkan El dan perempuan itu. Setelah Zila pergi, El beralih menatap perempuan di depannya ini dengan sinis. Gue minta lo harus jelasin semuanya sama dia, kata El setengah emosi. Gimana mau jelasin? Dia dari tadi potong omongan gue, balas perempuan itu tak kalah emosi. Gue nggak mau tahu Fiona, bentak El. Kurang ajar lo El, beraninya lo bentak gue, ujar perempuan bernama Fiona itu sambil menjambak rambut El. Woi lepasin nggak, jerit El kesakitan. Bodo amat. Yaelah, berantem beneran dua human ini, celetuk Zila yang berjalan sambil menggendong Ara. Jangan ditiru ya sayang, lanjut Zila kepada Ara. Mami, itu papi napa? Tanya Ara saat melihat El dijambak. Papi kamu lagi gelut, biar dapat uang buat beli es krim, jawab Zila. Oh, sahut Ara. Saat ini Zila, El, Ara, dan perempuan bernama Fiona itu sedang duduk di meja makan. Zila, gue boleh ngomong sama lo nggak? Tanya Fiona membuka suara. Ngomong tinggal ngomong, jawab Zila ketus. Gue kesini sebenarnya mau jelasin semuanya sama lo, kata Fiona sambil menatap Zila yang duduk di seberangnya. Nggak perlu, sahut Zila ketus dan terus melanjutkan sarapannya. Sayang dengerin dulu, ujar El. Oke. Sekarang lo jelasin, sebenarnya lo itu siapa, tutur Zila. Fiona dan El bernafas lega saat Zila akhirnya mau mendengar penjelasan mereka. Kenalin, nama gue Fiona Putri Erlangga, adik kembarnya El, jelas Fiona yang membuat Zila terkejut bukan main. Zila menatap wajah El dan Fiona bergantian, ia baru sadar kalau wajah mereka memang mirip. Bedanya El punya lesung pipi sedangkan Fiona tidak. Kok kakak nggak bilang kalau punya kembaran, kata Zila kepada suaminya. Kamu nggak nanya, sahut El santai. Zila mendengus mendengar jawaban El yang kelewat santai. Setelah itu, Zila bangkit dan beralih duduk di samping Fiona. Aduh kak, Zila minta maaf ya, karena udah nuduh kalau kakak selingkuhan kak El, ujar Zila sambil memeluk Fiona. Santai aja, sahut Fiona sambil membalas pelukan Zila. Zila melepaskan pelukannya dan menatap sengit ke arah El. Berani-beraninya El tidak memberitahu hal sepenting itu, kan Zila jadi malu telah menuduh Fiona sembarangan.
Kamu ngapain natap aku kayak gitu? Tanya El bingung. Awas kamu, seru Zila kemudian bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah El. Tanpa aba-aba, Zila langsung saja menjambak rambut El dengan keras. Sakit, Yang. Jerit El kesakitan. Bodoh amat, ini belum seberapa sama rasa malu aku, ucap Zila sambil terus menjambak rambut suaminya. Fiona ngakak melihat kakaknya disiksa oleh istrinya. Jambak aja terus Zil, seru Fiona memberi semangat pada Zila. Diem, lo, ketus El sambil berusaha melepas jambakan istrinya. Setelah merasa puas, Zila melepas jambakannya dan kembali ke tempat duduknya. Oh iya kak, aku mau nanya, kakak kok nggak ada waktu pernikahan kita? Tanya Zila kepada Fiona. Fiona menatap Zila. Waktu itu aku lagi di Singapura, suami aku di sana lagi sakit, jadi nggak bisa datang, jawab Fiona. Loh, kakak udah nikah? Tanya Zila kaget. Iya, udah 2 tahun lebih, jawab Fiona. Zila dan Fiona melanjutkan acara mengobrol mereka di meja makan. Sedangkan El membawa Ara pergi ke ruang keluarga. Ara asik dengan bonekanya. Sedangkan El sudah tertidur di sofa karena tadi malam ia tak tidur sama sekali. Tumben tuh orang tidur, ucap Fiona kepada Zila yang berjalan di sampingnya. Kecapean kali, sahut Zila kemudian duduk di sofa yang ditiduri suaminya. Jarang banget lihat El tidur jam segini, kata Fiona yang duduk di depan Ara. Iya, aku baru kali ini juga lihat dia tidur jam segini. Biasanya kalau hari libur gini dia pacaran terus sama laptopnya, balas Zila sambil memindahkan kepala El ke pangkuannya. Dari dulu tuh anak tergila-gila sama pekerjaan. Pantes aja, masih muda udah punya perusahaan sendiri, ujar Zila kagum. Ara, tante punya hadiah buat kamu, ucap Fiona sambil mengecup pipi gembul Ara. Tara! Seru Fiona sambil memegang sebuah paper bag berisi berbagai macam mainan. Makasih, Ante, ucap Ara sambil menerima paper bag dari Fiona. Sama-sama, balas Fiona sambil tersenyum. Setelah Fiona pulang dan membawa Ara, Zila beralih mengganggu El yang masih nyenyak dalam tidurnya. Mulai dari menusuk-nusuk pipi El menggunakan jari telunjuknya, dan lain sebagainya. Sedangkan El yang tidurnya terusik langsung saja menggenggam tangan Zila yang sejak tadi tak berhenti menusuk pipinya. Jangan ganggu, ucap El dengan tangan yang masih menggenggam tangan Zila. Bangun kak, kata Zila. El tak menyahut, ia justru menenggelamkan wajahnya di perut rata Zila dengan tangan yang memeluk pinggang Zila erat. Bangun kak, tidurnya pindah ke kamar, pinta Zila dengan tangan yang mengusap rambut El. Nanti, aku masih ngantuk, balas El. Nggak ada nanti-nanti, kaki aku udah pegel banget ini, kata Zila kesal. Dengan sangat terpaksa, akhirnya El bangkit dari tidurnya dan berjalan menuju kamar dengan perasaan sedikit kesal. Zila yang melihat El pergi dengan perasaan kesal hanya diam saja. Bodoh amat El mau ngambek atau tidak, sekarang yang ada di otaknya hanyalah mie ayam. Dengan perasaan senang Zila berjalan keluar rumah untuk menunggu penjual mie ayam yang biasanya lewat di depan rumahnya. Tak membutuhkan waktu yang lama, penjual mie ayam yang ditunggu Zila menampakkan dirinya. Bang, panggil Zila yang berdiri di depan pintu utama. Penjual mie ayam yang mendengar teriakan Zila menghentikan gerobaknya tepat di depan gerbang rumah Zila. Mau beli apa, Neng? Mie ayam. Tanya penjual itu ramah. Enggak, saya mau beli bakso, jawab Zila asal. Tapi, saya nggak jual bakso Neng, sahut penjual itu. Abang kan jualan mie ayam, ya kalau saya manggil abang berarti mau beli mie ayam. Ngapain masih nanya mau beli apa sih bang, ucap Zila. Siap Neng, hehe, balas penjual itu sambil mengacungkan jempolnya tak lupa dengan cengirannya. Mata Zila meneliti isi gerobak mie ayam di depannya, tak lama matanya berbinar melihat beberapa wadah yang berukuran tak terlalu berisikan berbagai macam isian es campur. Abang,
Jual es campur juga? Tanya Zila. Iya Neng. Mau beli? Boleh Bang. 1 porsi ya. Siap. Tak membutuhkan waktu lama pesanan Zila siap. Penjual itu langsung menyerah 2 bungkus berisi mie ayam dan es campur ke tangan Zila. Berapa, Bang? Tanya Zila sambil merogoh saku celananya. 27.000, Neng, jawab penjual itu. Zila menyerah 1 lebar uang berwarna biru kepada penjual itu. Kembaliannya ambil aja, Bang, ujar Zila. Makasih, Neng, tutur penjual itu. Sama-sama. Kalau gitu saya masuk dulu ya, Bang, kata Zila sambil berjalan meninggalkan sang penjual mie ayam. Zila berjalan memasuki dapur dengan perasaan senang, ia tidak sabar untuk memakan mie ayam yang ditemani dengan es campur yang memiliki warna menggoda. Ia mengambil 2 mangkok untuk memindahkan makanannya. Setelah itu Zila mulai memakan mie ayamnya dengan nikmat. Pergerakannya melambat saat melihat El tiba-tiba duduk di depannya dengan wajah yang sudah segar. Kak jangan, ujar Zila sambil menahan tangan El yang bergerak untuk mengambil mangkok berisi es campur miliknya. Nyicip doang, kata El cuek. Beli sendiri sana. Minta sedikit aja nggak boleh, ucap El ketus kemudian beranjak dari duduknya. Bodoh amat, balas Zila cuek. Saat ini Zila sedang rebahan di tempat tidur sambil memainkan ponsel El. Ia membuka aplikasi Instagram milik suaminya itu dan membuka bagian DM. Astagfirullah, gumam Zila pelan saat melihat betapa banyaknya DM dari perempuan namun tak ada satupun yang El respon. Ganjen banget jadi perempuan, ujar Zila saat membuka DM dari akun yang ia ketahui milik salah satu mahasiswi di kampusnya. Ini lagi, astaga, gerutu Zila saat membuka DM yang lain. Sedangkan El yang duduk bersandar di samping Zila hanya melirik kegiatan istrinya itu. Matanya kembali fokus ke laptop yang ada di pangkuannya. Sini kak tangannya, kata Zila sambil menarik tangan kanan El untuk digenggam. Buat apa sih? Tanya El heran. Zila tak menyahut, matanya fokus ke layar ponsel untuk memfoto tangan milik dirinya dan El yang terdapat sebuah cincin pernikahan mereka. Setelah mendapat hasil yang memuaskan Zila melepaskan genggaman tangan El, sedangkan El hanya menggelengkan tangannya heran. Selesai, kata Zila setelah berhasil memposting foto yang ia ambil tadi. Selamat menikmati hari patah hati nasional, ujar Zila senang. Siapa yang patah hati? Tanya El bingung. Fans-fans kamu di kampus lah, siapa lagi kalau bukan mereka, jawab Zila santai. Oh, El kembali melanjutkan pekerjaan sedangkan Zila hanya senyum-senyum sendiri membayangkan besok saat di kampus, ia yakin, pasti besok para fans suaminya itu akan mengamuk. Kakak nggak ada niatan ngajak aku liburan gitu? Tanya Zila sambil menatap suaminya. El menoleh sekilas. Emang kamu mau liburan kemana? Tanya El balik. Ngajak aku liburan itu, enak tahu kak, jawab Zila tak nyambung. Kenapa emang? Karena kakak nggak perlu mengeluarkan uang banyak buat beli tiket ke luar negeri. Cukup ajak aku ke pantai aja aku udah seneng pakai banget, jawab Zila riang. Ya udah, besok kita liburan ke pantai, ujar El yang membuat Zila refleks terduduk dengan tegak. Serius? Tanya Zila memastikan. Siapa tahu tadi telinga sedang bermasalah dan mengakibatkan dirinya salah dengar akan ucapan El. Iya, jawab El. Wah, makasih loh, kak, ucap Zila sambil memeluk El. Sama-sama, kata El sambil membalas pelukan Zila. Mau ke pantai mana nih, kak? Tanya Zila penasaran. Kita ke Kepulauan Derawan, sekalian aku ada meeting sama klien di sana, jawab El. Di mana tuh? Kok aku kayak nggak asing sama namanya? Tanya Zila bingung. Ia pernah mendengar nama pulau itu tapi ia lupa letak daerahnya. Kaltim, jawab El singkat. Berarti kita nginep dong. Ya iyalah, sayang. Ya udah aku siap-siap dulu, biar besok nggak repot, ujar Zila setelah melepas pelukannya. Bawa koper yang ada di kamar sebelah aja, biar sekalian sama bajunya Ara,
ujar El saat melihat Zila akan menurunkan koper yang ada di atas lemari. Oke, Zila mengacungkan jempolnya, kemudian dirinya berjalan keluar kamar menuju kamar khusus untuk menyimpan koleksi-koleksi milik dirinya dan El. Setelah mengambil koper, Zila kembali ke kamarnya. Tetapi sebelum itu, ia masuk ke dalam kamar Ara untuk mengambil beberapa baju milik anaknya itu. Bersambung.